Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada. Recording in progress. Wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil ardin ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudih amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena akhirnya kita sudah sampai pada bagian-bagian akhir dari wasiat, syarat, makna dan pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salam. Kita pada malam hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-16. Mudah-mudahan kalau Allah memberikan taufik kita bisa selesaikan malam ini atau setidaknya kita ada satu pertemuan lagi insyaallah. Kita tidak akan berpanjang-panjang ya, memanfaatkan waktu yang ada. Kita akan masuk pada lanjutan daripada wasiat beliau alaihi salam. Beliau sampai pada titik ini. Dalam lanjutan wasiat beliau berkata kepada putranya, wala targhabanna fiman zahida fika. Yang artinya, dan janganlah engkau berharap dari yang tidak berharap apa-apa padamu. Ini penting, ini menunjukkan bahwa mukmin dan muslim itu harus menjaga kemuliaan dirinya. Artinya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya sebagian membutuhkan pada sebagian yang lain. Kalau ada orang-orang tertentu yang kita lihat dalam pergaulan, itu dia menunjukkan sama sekali tidak butuh kepada kita, bahkan tidak menganggap kita ada. Nah, orang-orang seperti ini jangan sampai engkau berharap sesuatu padanya. Artinya engkau boleh berharap sesuatu pada seseorang yang dalam hal-hal lain orang itu juga berharap sesuatu darimu. Ada timbal balik, ya, ada take and give, ya. Tapi kalau ada orang-orang yang merasa dirinya sudah tidak membutuhkan kita bukan apa-apa di matanya, ya, dalam hal ini kita jangan berharap sesuatu padanya. Wala targhabanna fiman zahida fik. Ya. Karena kalau kita memaksakan diri untuk berharap pada jenis orang yang seperti ini, yang dia sudah menunjukkan sikap tidak butuh kepada kita, berarti ketika kita mengharapkan sesuatu atau meminta bantuannya, kita sudah akan dipandang sebagai sosok yang hina atau yang rendah, ya, atau yang bergantung padanya. Dan itu tidak elok bagi seorang mukmin untuk menempatkan dirinya pada posisi seperti itu. Nah, dan memang seharusnya seorang mukmin, seorang manusia, seorang hamba itu dia tidak melihat bahwa dirinya itu sama sekali tidak memerlukan hamba yang lain, tidak. Malah dia menganggap bahwa dirinya ini membutuhkan kepada orang lain. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang kita temukan seperti itu, ya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, mungkin dia melihat dia cukup punya pemahaman, cukup pandai, kemudian cukup berharta, ya, sehingga dia ketika bertemu dengan kita dia menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Nah, kepada orang seperti ini kita jangan sampai berharap padanya. Wala targhabanna fiman zahida fi. Ya. Dan ini maksudnya adalah agar mukmin itu menjaga kemuliaan dirinya. Jadi, dan janganlah engkau berharap dari yang tidak berharap apa-apa padamu.
Saya kira bagian ini cukup jelas. Kita akan masuk pada bagian yang berikutnya. Wala yakunanna akhuka aqwa ala qati'atika minka ala silatih. Nah, ini yang kemudian kalau kita artikan dulu ya, bahwa jangan sampai saudaramu itu lebih mempunyai semangat ya dalam memutus hubungan denganmu daripada semangatmu dalam menyambung hubungan dengannya. Artinya di dalam kehidupan ini kita selalu dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan memilih perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik, atau perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, dalam hal pertemanan, dalam hal pergaulan, dalam hal silaturahmi ya, di mana memang perintah Allah adalah agar kita menyambung silatul arham ini. Kalau seandainya ada orang-orang yang kemudian dia entah dengan alasan apa dia bersemangat untuk memutus hubungannya dengan kita. Kata Imam Ali, kamu wahai orang mukmin, kamu wahai orang muslim, jangan sampai semangatmu itu lebih kecil ya daripada semangatmu lebih kecil dalam hal menyambung atau menjaga hubungan silaturahmi daripada orang yang kemudian berusaha untuk memutus hubungan itu. Artinya kita harus lebih kuat dalam hal menyambung daripada mereka yang berusaha untuk memutuskan hubungan silaturahmi itu. Jadi intinya kita sebagai orang mukmin diminta untuk kita senantiasa mempunyai kerja yang lebih, mempunyai semangat yang lebih, ya, mempunyai kekuatan yang lebih dalam menjalankan kebaikan, dan dalam hal ini adalah menjaga hubungan silaturahim ya kan, daripada mereka yang kemudian berusaha untuk memutuskannya. Ini artinya kalau orang mukmin itu karakternya seperti ini, maka di mana-mana hubungan silaturahim itu akan terjaga. Luar biasa ini. Artinya memang kita ini punya tugas untuk jangan sampai ya kan hubungan silaturahmi ini terputus apapun alasannya. Dan kalau ada orang-orang yang berusaha untuk memutuskannya, kita harus lebih getol, lebih bersemangat, lebih kuat dari mereka yang berusaha untuk memutuskannya dalam hal menyambungnya. Ini pun juga saya kira cukup jelas dan tidak perlu kita berikan keterangan tambahan lagi. Yang mana kemudian berbicara tentang sesuatu yang lebih luas lagi. Tadi kan Imam Ali hanya membedik salah satu jenis kebaikan, yaitu kebaikan menyambung hubungan silaturahmi. Nah, kemudian Imam Ali berbicara tentang yang lebih luas lagi, yaitu wala takunanna alal isaati aqwa minka alal ihsan. Satu kata Imam Ali, jangan sampai ya kan orang lain itu lebih kuat darimu dalam hal berbuat keburukan daripada engkau dalam berbuat kebaikan. Artinya kalau ada orang-orang yang mereka punya semangat tertentu, punya kemampuan tertentu, punya kekuatan tertentu dalam hal al-isa'ah, dalam hal berbuat keburukan dan kejahatan, engkau jangan sampai kalah ya. Dalam hal kekuatan, dalam hal semangat, dalam hal kegetolan dalam rangka berbuat ihsan. Ini juga bagaimana pesan ini memberikan kepada kita sebuah prinsip ya, agar kita dalam hal kebaikan lebih unggul, lebih kuat, lebih bersemangat daripada mereka yang hendak melakukan kejahatan. Artinya jangan sampai, artinya ini sebenarnya pertarungan antara hak dan batil, antara kebaikan dan keburukan. Kalau kemudian semangatnya ya, orang-orang yang hendak memastikan terjadinya kejahatan dan keburukan itu lebih kuat daripada semangat orang-orang yang hendak melakukan kebaikan, maka kejahatan akan menang atas kebaikan. Putusnya hubungan silaturahim akan terjadi dan tidak akan tersambung. Karena apa? Karena mereka yang berusaha untuk memutuskannya, atau mereka yang berusaha untuk berbuat kejahatan lebih mempunyai kekuatan daripada mereka yang berusaha untuk menyambung dan berbuat kebaikan. Ini rumusan yang sebenarnya umum, dan ini pun bisa menjadi barometer. Artinya kalau kita melihat dunia ternyata kok banyak kejahatan ya, ini berarti ini salahnya orang-orang yang ternyata dalam hal berbuat baik mereka semangatnya, kekuatannya,
kemudian apa namanya itu pantang mundurnya, itu kalah dengan mereka yang hendak berbuat kejahatannya. Lebih semangat mereka yang mau berbuat kejahatan daripada semangatnya orang-orang yang hendak berbuat kebaikan. Dan karena itu sebagai buktinya kemudian kejahatan itu lebih merajalela, lebih kita lihat di mana-mana. Artinya kita akan melakukan koreksi terhadap diri kita. Kenapa kok terjadi keburukan? Kenapa kok terjadi kejahatan? Oh, berarti semangatnya orang yang hendak berbuat buruk itu lebih daripada semangatnya orang yang hendak berbuat baik. Nah, kita ulang ya bagian yang penting ini ya. Wala takunanna 'alal isaati aqwa minka 'alal ihsan. Jangan sampai saudaramu dalam hal berbuat buruk itu lebih kuat darimu, lebih bersemangat darimu, lebih getol darimu. Yang mana engkau hendak berbuat kebaikan. Artinya dalam hal kebaikan engkau harus lebih bersemangat, harus lebih getol, harus lebih kuat daripada mereka yang hendak berbuat al-isaah atau keburukan. Ini pun saya kira cukup jelas. Kita akan masuk pada bagian berikutnya. Wala yakburanna 'alaika dzulmu man zalamak. Ini juga sebuah apa namanya? Sebuah pesan penting ya, yang juga dalam hal hubungan antar manusia ini penting untuk diperhatikan. Dan kebanyakan masalah kecil itu menjadi besar karena orang tidak memperhatikan pesan yang ini. Pesan yang ini artinya begini: jangan sampai engkau anggap besar kezaliman atau kesalahan atau perbuatan buruk, ya kan, orang yang berbuat buruk atasmu atau orang yang menzalimi. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang kemudian menzalimi kita. Ada orang-orang yang tanda kutip menganiaya kita atau merebut hak kita, ya, atau mengambil hak kita dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Itu ya, itu keburukan memang. Kita tidak akan pungkiri, tapi jangan sampai keburukan itu engkau besar-besarkan sedemikian rupa sehingga keburukan itu yang sejatinya cuma katakanlah sekian menjadi lebih besar di matamu. Dan ketika engkau menceritakan, itu juga akhirnya engkau ceritakan lebih daripada keburukan sendiri. Artinya keburukan itu tempatkan pada takarannya. Ya. Nah kita ini kadang-kadang kita korban, katakanlah kita diperlakukan secara zalim, kita diperlakukan secara tidak adil. Tapi kemudian yang buruk dari kita, perbuatan zalim dan ketidakadilan orang lain itu kita gambarkan sedemikian rupa atau kita sugestikan pada diri kita, kita besar-besarkan keburukannya. Sehingga bahkan akhirnya kita yang zalim. Artinya seharusnya perbuatan buruk yang ini itu cuma harusnya mendapatkan katakanlah hukuman yang sedemikian dari kita. Tapi karena kita anggap ini besar, akhirnya kita memberikan hukuman yang lebih besar daripada kezaliman itu sendiri. Akhirnya kita yang menjadi zalim. Dan kemudian masalah tidak selesai. Kenapa? Karena masalah kecil selalu kita besar-besarkan. Sehingga sikap kita juga, kebencian kita terhadap orang yang berbuat zalim itu lebih daripada kejahatan yang dia lakukan. Seharusnya kejahatan ini ya ini kesalahan dia, ini kekeliruan dia. Dia perlakukan saya secara tidak adil. Tapi kamu tidak harus menyikapinya dengan sikap yang sebegitunya. Karena apa? Karena engkau telah menganggap perbuatannya ini kau besarkan lebih daripada perbuatan buruk itu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap dan saya yakin bisa ditangkap. Wala yakburanna 'alaika dzulmu man zalama. Dan ini kadang-kadang kesalahan kecil, ya. Kalau orang yang kemudian dia punya karakter atau punya kejiwaan, suka membesar-besarkan kesalahan orang, akhirnya kita tidak pernah memaafkan orang. Orang sekali berbuat salah kita membencinya, kita tidak mau ketemu dengannya, kita sudah putus hubungan sudah. Lalu benar mereka yang berbuat salah, tapi kita kalau pakai bahasa anak gaul sekarang itu kita lebay dalam menyikapinya. Kita berlebihan dalam menyikapinya. Nah, ini juga tidak boleh. Bahkan kita pun dalam menghukum orang yang berbuat kezaliman itu kita harus adil. Ini Islam. Nah, ini luar biasa. Ini pesan yang sebenarnya kalau ini dipahami, ada banyak permasalahan besar yang tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita menempatkan keburukan orang itu ya senilai keburukannya, tidak kita besar-besarkan. Wala yakburanna 'alaika dzulmu man zalamak.
lebih jauh Imam Ali kemudian menjelaskan ya tentang pesan yang ini, fa innahu yas'a fi madarratihi wa naf'ik. Orang yang berbuat zalim kepadamu itu, kalau mau kita baca hakikatnya itu dia itu sebenarnya orang yang berbuat keburukan, dia ayatnya itu bahwa yang kalau orang itu berbuat baik maka kebaikan itu dia lakukan untuk dirinya. Kalau dia berbuat buruk, dia berbuat buruk untuk dirinya. Saya lupa ayatnya, tapi intinya begitu. Kata Imam Ali, orang yang berbuat keburukan itu pada hakikatnya dia sedang membahayakan dirinya. Dia sedang melakukan kerugian untuk dirinya. Dan ketika orang berbuat kezaliman padamu, itu hakikatnya dia memberikan manfaat padamu. Ya kan? Karena orang mazlum itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mazlum nanti punya hak yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingatkan kalau orang kalau mazlum doanya makbul. Ya kan? Orang kalau mazlum dan tidak ada penolongnya, maka Allah akan turun sebagai penolongnya. Artinya orang yang mazlum ini dia pada posisi manfaat. Ya, pada posisi yang baik. Artinya katanya Mali, orang yang berbuat zalim kepadamu itu pada hakikatnya dia sedang merugikan dirinya sendiri dan memberikan manfaat padamu secara tidak langsung. Dan kalau itu hakikatnya, lanjutan daripada pesan ini, walaisa jazaa'u man sarraka antasu'a. Artinya sebenarnya hakikat orang yang berbuat buruk padamu sebenarnya dia sedang membuatmu beruntung. Dan orang yang mendapatkan keuntungan dia harusnya berbahagia. Dan tidak seharusnya, katanya Imam Ali, balasan orang yang pada hakikatnya membahagiakanmu dan memberimu keuntungan untuk engkau berbuat buruk padanya. Ini yang kemudian filosofinya, jangan kau balas orang yang berbuat zalim dengan kezaliman, jangan. Karena orang yang berbuat zalim itu dia sudah merugikan dirinya dan memberikan manfaat padamu. Ya, harusnya kamu prihatin dengannya, kamu kasihan dengannya. Walaisa jazaa'u man sarraka antasu'ah. Dan tidak seharusnya ya imbalan orang yang membahagiakanmu itu untuk engkau menyakitinya. Ini juga tingkat akhlak yang sangat tinggi ya, yang ada dalam risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, risalah Islam yang kemudian dijelaskan oleh Maulal Muttaqin Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam bentuk pesan-pesan kepada putra beliau. Ini kita sampai di sini dan kita akan lanjut pada bagian berikutnya. Wa'lam ya bunayya. Dan ketahuilah wahai putraku, anna rizqa rizqan. Ya, rizki itu ada dua jenis. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Ada dua jenis rizki. Ada rizki yang memang pada umumnya ya, rizki itu yang kita cari, yang kita dengan bekerja, ya kita dengan berusaha, kita dengan berupaya, ya dengan berniaga dan lain sebagainya, ya kita akan dapatkan rizki itu. Rizqu rizqan. Annar rizqa rizqan. Rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang kita cari. Dan kalau kita mencari rezeki dengan berniaga, berdagang, macam-macam, ya kita akan mendapatkannya. Wa rizqun yatlubuka, tapi juga ada rizki yang mencarimu. Jadi ada rizki yang kau cari, ada rizki yang mencarimu. Jadi ada dua rizki. Fa in anta lam ta'tihi atakana. Jenis rizki yang kedua, itu kalaupun Anda tidak mencarinya, dia akan mencarimu. Dia akan datang padamu. Dia yang akan datang untuk menyampaikan dirinya padamu. Dan kalau kita mau teliti dalam kehidupan kita, ternyata ada banyak rezeki-rezeki yang sama sekali tidak ada campur tangan kita, tidak ada usaha kita di situ, itu yang sampai kepada kita. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh yang paling kecil ya, kita makan gratis ketika kita menjadi tamu, ya ketika kita diundang, ya itu adalah rezeki yang mencari kita. Kita tidak pernah mengeluarkan sepeser uang pun untuk mendapatkannya. Ini adalah contoh kecil. Dan ada banyak rezeki yang seperti itu. Kalau kemudian kita mau
kita mau melakukan refleksi atau kita melakukan introspeksi ya, kita lihat kehidupan kita dari mulai dari mulai awal sampai akhir, ternyata lebih banyak rezeki yang datang daripada yang kita cari. Gak usah jauh-jauh lah, kalau kita mau ngomong jujur-jujuran, kita ini sejak mulai di kandungan sampai akhirnya kita baru bisa bekerja dan menghasilkan uang dari niaga kita yang pertama. Itu berarti sejak di kandungan sampai kita pertama kali belajar kerja dan dapat duit, itu rezeki yang kita nikmati ya. Boleh jadi itu pada 15 tahun pertama, 20 tahun pertama, itu rezeki yang mencari kita, yang mendatangi kita. Dan nanti juga ada saat-saat dimana kita sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Di masa tua kita itu juga rezeki akan mendatangi kita. Wa'lam ya bunayya anna rizqa rizqan. Dua itu rezeki itu ada dua jenis. Rezeki yang kamu cari. Oh ya, kita mencari rezeki, dapat kita rezeki. Wa rizqun yatlubuka, dan rezeki yang mencari. Fa in anta lam ta'tihi ataka. Kalau engkau tidak mendatangi rezeki yang jenis kedua itu, dia yang akan mendatangi. Nah, ini juga agar kita tidak terlalu sombong, tidak terlalu angkuh ya. Nah, jangan jadi korun yang merasa bahwa semua harta yang dia dapatkan itu adalah karena usahanya dan jerih payahnya, Anda, atau akalnya Anda. Kita terlalu lemah untuk mendapatkan semua yang baik dalam kehidupan ini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ada banyak yang kita dapatkan ini sebagai pemberian, bukan sesuatu yang kita dapatkan dengan tangan kita sendiri. Ada banyak pasti. Bahkan orang itu ketika akhirnya dia mendapat pekerjaan, ada banyak orang yang membantu kita untuk kita dapat pekerjaan itu. Ya, artinya bahkan dalam rezeki yang kita cari itu sebelumnya kita dikasih dulu. Bahkan ada orang yang menjadi perantara kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ini, berarti rezekinya mendatangi kita, bukan kita mencarinya. Nah, ini tidak perlu saya perpanjang karena memang ini adalah sebuah realita, fakta yang mudah untuk kita pahami. Tapi poinnya adalah agar kita tidak terlalu sombong, tidak terlalu angkuh. Dan bahwa kita harus pandai mengapresiasi ada banyak tangan-tangan yang membawa rezeki untuk kita tanpa kita cari. Nah, kita lanjut. Yang Mali kemudian melanjutkan pesannya seperti ini. Ma akbahal khudu'a indal hajah wal jafaa indal ghina. Ini karakter kebanyakan manusia ini begini. Katanya Mali, alangkah buruknya sifat tunduk dan seakan-akan nurut itu kita tampakkan ketika kita membutuhkan sesuatu. Jadi saat-saat kita ini punya hajat, punya kebutuhan, kita betul-betul merendah, kita merunduk, kita seakan-akan iya sudah, apa katamu sudah. Kenapa kita begitu? Karena kita sedang butuh. Katanya Ali, alangkah buruknya ya, tunduknya orang, merunduknya orang, ya, menghambanya orang, ya, ketika dia sedang dalam keadaan butuh. Wal jafa indal ghina. Nah, orang-orang ini biasanya ketika dia sudah terpenuhi semua kebutuhannya, tidak sedang dalam keadaan butuh, dia akan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, ya, dan sikap aniaya, ya. Biasanya seperti itu. Dan ketika mereka katakan ini adalah sikap yang buruk. Alangkah buruknya sikap orang yang merunduk dan tunduk di saat dia butuh, tapi dia kemudian menjadi orang yang arogan, yang angkuh ketika dia sudah tidak punya kebutuhan lagi. Nah, ini juga harus kita waspadai dalam diri kita. Kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Nah, ini juga cukup jelas. Saya tidak perlu perpanjang ya. Kemudian yang Mali melanjutkan ini poin penting. Ini poin penting. Karena selalu yang kita lihat dalam nasihat-nasihat yang Mali itu, beliau selalu mengajak kita pada kehidupan yang hakiki. Jangan sampai kita itu mengarahkan diri kita pada kehidupan yang semu. Lihat yang Mali berkata apa? Innamalaka min dunyaka
ma aslahta bihi mathwaka. Allahu akbar. Ini penjelasan yang luar biasa. Ya, menunjukkan mengajak kita untuk memahami sebenarnya ketika kita mencari dunia atau beraktivitas di dunia, ya itu sebenarnya apa yang kita dapat dari dunia ini. Imam Ali mengatakan innamalaka min dunyaka. Jadi hakikat duniamu itu, dunia yang kita cari itu, ya sejak kita paham dunia sampai kita menjelang kematian nanti, dunia yang kita cari itu, katanya Mali, innamalaka min dunyaka. Sebenarnya duniamu itu akan tersimpul, hanya yang tersisa dari duniamu adalah hal-hal yang dengan dunia itu engkau perbaiki tempat tinggal hakikimu. Jadi duniamu ini, keuntungan yang hakiki adalah keuntungan yang engkau gunakan untuk membangun kehidupan ukhrawimu. Selainnya hilang, sia-sia itu selainnya. Itu selainnya bukan milikmu. Jadi dunia yang benar-benar milikmu adalah dunia apapun. Dunia ini bukan hanya harta ya. Boleh jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, apa saja sudah pokoknya yang di dunia ini. Duniamu itu, nanti duniamu yang akan kembali padamu adalah dunia yang kau gunakan untuk memperbaiki tempat tinggal hakiki. Innamalaka min dunyaka ma aslahta bihi mathwaka. Berarti yang selain itu bukan milikmu dan tidak akan kembali padamu. Dalam tempat lain ya, bukan dalam lanjutan wasiat ini, yang Ali pernah berkata begini, al-aqlu, ya kan, orang itu kan dia bisa mendapatkan harta kan karena kepandaiannya, karena kecerdikannya, karena kelihayannya, karena dia paham cara bermain, cara berbisnis, cara berniaga, akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, Mali kemudian mengatakan akal itu, yang akal yang sebenar-benar akal. Al-aqlu, katanya Mali, ma'ubida bihir rahman waktu sibabihil jinan. Kapan manusia itu dikatakan menggunakan akalnya? Manusia menggunakan akalnya, dan disebut akal adalah apapun yang kamu lakukan, ya, dan dengannya engkau akhirnya menghamba kepada Tuhan, dan sebagai konsekuensi logisnya engkau mendapatkan kenikmatan abadi di surga. Itulah akalmu. Jadi akal itu adalah apa yang kita lakukan dan dengannya kita akhirnya menghamba kepada Allah, dan sebagai konsekuensi logisnya kita mendapatkan kehidupan bahagia abadi pasca kehidupan dunia. Itu raihan akal. Selain itu bukan raihan akal. Akal-akalan iya, tapi akal yang sebenarnya adalah yang mengantarmu untuk menghamba dan patuh kepada Tuhan, dan sebagai konsekuensi logisnya engkau akan memperoleh imbalan yang terbaik darinya, yaitu kebahagiaan yang bersifat abadi di surga. Itu akal, itu raihan akal yang sebenarnya. Yang selainnya kamu dapatkan ini itu hanya akal-akalanmu saja, karena itu semua tidak ada makna yang sejati. Innamalaka, saya ulang lagi ya, daripada pesan yang Mali ini, innamalaka min dunyaka ma aslahta bihi mathwa. Jadi dunia yang kembali padamu adalah dunia yang dengannya engkau perbaiki kehidupan abadimu. Nah, bagian berikut daripada pesanan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah manusia itu sebenarnya seringkali dia mengeluh. Kenapa saya tidak punya ini? Kenapa saya tidak dapat itu? Kenapa kok ini saya kejar-kejar kok saya belum juga mendapatkannya? Manusia itu kebanyakan begitulah. Karena dia tidak kesampaian pada apa yang diinginkannya atau didambakannya di dunia ini. Imam Ali mengatakan seperti ini, wa in kunta jazi'an ala ma tafallata min yadaik, wahai putraku Hasan, kalau seandainya engkau itu mengeluh, ya, protes atas apa yang terlepas dari tanganmu. Kadang-kadang kan orang itu kan sudah punya sesuatu kemudian hilang ini. Entah karena apa hilang, entah karena kerugian, entah karena dicuri, entah karena bencana, entah karena apa, akhirnya hilang ini. Apa yang menjadi miliknya itu hilang. Hartanya itu hilang, katakanlah seperti itu.
Dan ini tidak hanya harta ya, apapun boleh jadi dia kehilangan kehilangan apa yang dianggap berarti dalam kehidupan dunia ini. Wa in kunta jazi'an ala ma tafallata min yadaik, kalau seandainya engkau mengeluh dan protes ya atas apa yang terlepas dari tanganmu ya, fadza ala kulli ma lam yasil ilaik. Kalau begitu, kalau sedianya kamu ini jenis orang yang kamu itu adalah akan berteriak, akan protes atas apa yang hilang darimu, ya harusnya kamu juga protes atas apa saja yang belum sampai ke tanganmu. Karena kan kalau kita lihat dalam kehidupan ini, yang belum kita raih itu banyak. Kalau memang kita akhirnya kita itu berteriak, mengeluh atas apa yang terlepas dari tangan kita, dari milik kita, kita kehilangan itu. Kalau kita akhirnya itu menderita, protes, mengeluh, ya kan? Kalau memang seperti itu, ya harusnya kamu jangan hanya untuk yang lepas darimu kamu mengeluh. Kamu harusnya mengeluh untuk semua yang belum sampai ke tanganmu. Dan itu banyak, dan akhirnya kita akan hidup dalam keluhan yang tidak ada hentinya. Nah, kalau kamu bisa maklum bahwa ada hal-hal yang belum kamu raih dan kamu merasa tidak masalah itu karena belum kamu raih, kamu juga harus perlakukan dia. Kalau ada hal yang kemudian hilang darimu, ya kamu juga melakukan. Ini adalah masuk kembali kepada hal-hal yang banyak yang belum kita raih itu. Dan harusnya kamu tenang-tenang saja. Kamu bolehlah kecewa, bolehlah kamu merasakan ketidaknyamanan, tapi jangan sampai engkau akhirnya menjadi berlarut dalam kesedihan ketika engkau kehilangan sesuatu. Karena sebenarnya terlalu banyak hal yang belum kamu raih, dan kalau memang kamu harus menyesali apa yang hilang darimu, kenapa engkau tidak menyesali semua hal yang belum kamu raih? Dan kalau kita seperti itu, ya kita akan menderita hidup ini, karena ada banyak hal yang belum kita raih. Ini juga sebuah logika berpikir yang diajarkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putranya, dan ini juga menjadi sebuah rumusan psikologi yang sangat berarti kalau kemudian kita mampu untuk memaknai lebih dalam apa yang dimaksud dari kalimat ini. Saya hanya bisa menjelaskan yang mudah seperti ini, dan insya Allah para pendengar akan mampu mendalaminya lebih jauh. Saya ulang lagi ya bagian ini. Wa in kunta jazi'an ala ma tafallata min yadaik, kalau engkau mengeluh, menjerit ya, menderita atas apa yang terlepas atau hilang dari tanganmu, maka harusnya engkau juga mengeluh, menderita dan menjerit atas apa saja yang belum sampai ke tanganmu. Fadza ala kulli ma lam yasil ilai. Berikutnya adalah sebuah rumusan lagi. Artinya kalau kita lihat pesan ini memang luar biasa. Saya malah berpikir kalau seandainya ada orang-orang yang punya kepakaran ya di bidang psikologi dan di bidang kejiwaan ya, kemudian membaca apa yang dipesankan oleh Imam Ali ini, dan kemudian mampu untuk untuk menjelaskannya dalam keterangan-keterangan yang lebih lebih terperinci ya, ini ada banyak hal yang luar biasa sebenarnya. Dan tentu yang memahami hal-hal yang luar biasa atau makna-makna dan nilai-nilai yang luar biasa ini adalah para pakar, khususnya para pakar psikologi, para pakar pendidikan. Ini betul-betul merupakan panduan hidup ya, dan bagaimana kita menyikapi dunia dengan berbagai macam warna-warninya ini ya. Ini pesan-pesan Imam Ali Ibrahim Al-Hasan ini saya kira dari awal sampai akhir sudah komprehensif. Tidak ada poin yang luput dari nasihat beliau. Kita lanjut. Istadil ala ma lam yakun bima qad kan fa innal umura ashba. Katanya Imam Ali, wahai putraku, ya, belajarlah dari apa yang telah terjadi atas apa yang akan terjadi. Karena sebenarnya perkara-perkara dalam hidup ini itu banyak kemiripannya. Artinya kita ini satu peristiwa ini akan memberikan banyak pelajaran untuk yang akan datang. Satu peristiwa yang kita alami, entah itu berakhir baik bagi kita atau berakhir buruk bagi kita, tapi sebenarnya peristiwa ini adalah pelajaran.
Gunakan satu peristiwa ini dan peristiwa-peristiwa lain, atau bahkan peristiwa yang tidak kamu alami, peristiwa yang kamu baca, yang kamu dengar, ya, yang kamu saksikan, tidak harus yang menimpa kita. Kita tidak harus belajar itu. Kadang orang dianggap itu pengalaman itu harus kita dulu yang ngalamin. Dah. Orang untuk tidak tidak terlibat dalam kecelakaan, dia cukup belajar dari banyak kejadian kecelakaan karena kecerobohan, karena kelalaian, ya, karena kesembronoan. Kemudian kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa itu untuk kita hati-hati, dan kita kemudian tidak tidak mengalami kecelakaan. Bukan orang harus kecelakaan dulu baru dia akan hati-hati, tidak harus, ya kan? Ya, Mali mengajarkan dalam rumusan yang luar biasa ini, istadil, wahai putraku, belajarlah, ambillah pelajaran dari apa-apa yang telah terjadi, atas apa-apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena perkara-perkara kehidupan manusia dari awal sampai akhir itu banyak mirip-miripnya. Dan karena itu di Al-Quran ada banyak kisah-kisah, ada banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian diceritakan kepada kita, dan dalam berbagai macam hal, ya kan? Agar apa? Agar kita mampu mengambil pelajaran. Karena boleh jadi apa yang menimpa orang lain di masa lalu pada generasi yang sebelumnya itu akan menimpa kita alami juga. Karena kehidupan manusia itu mirip-mirip, tidak jauh beda, asbah, serupa. Bahkan dalam urusan semuanya, kayak contoh cerita Al-Quran, bagaimana seorang Yusuf alaihissalam mampu menghindarkan dirinya dari godaan wanita cantik dengan nama Zulaikha seperti itu juga pelajaran. Pelajaran agar artinya apa yang menimpa Yusuf juga bisa menimpa orang lain. Walaupun kasusnya tidak harus sama, tapi kamu harus belajar dari Yusuf bagaimana dia menghindarkan dirinya dari godaan. Dan ada banyak cerita. Dan tidak harus di Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri di dalamnya ada banyak cerita. Istadil ala ma lam yakun bima qad kan fa innal umur ashbah. Ya, ambillah pelajaran dari apa-apa yang telah terjadi, atas apa-apa yang belum terjadi, karena perkara-perkara itu serupa dan banyak kemiripannya. Lanjut. Ya, Mali kemudian berpesan tentang kamu tuh, jiwamu tuh harus seperti ini loh. Jangan sampai kamu seperti itu. Kita lihat ini ya. Ya, Mali berpesan kepada putranya, wala takunanna mimman la tanfa'uhul idhah illa idza balagta fi ilamih. Katanya Mali, kamu itu jangan jadi jenis manusia yang, jangan jadi manusia batu yang akhirnya nasihat, masukan sama sekali tidak bermanfaat bagimu. Jangan. Kamu harus membuka diri. Kamu harus jujur menerima nasihat, menerima masukan. Dan kamu jangan tertutup, jangan menangkal semua nasihat yang sampai padamu. Ya. Jangan sampai engkau ini jenis manusia yang kalau orang itu sudah sedemikian ngototnya dalam menasihatimu, ya kan, kamu baru akhirnya sadar, oh iya ya, jangan. Cukup kamu ini, cukup dengan isyarat kamu ini punya akal, kamu punya hati, kamu punya nurani. Nasihat-nasihat itu dengar dengan baik dan ambil manfaatnya. Jangan menunggu orang itu untuk sudah memaksimalkan ya nasihatnya kepada kita, baru akhirnya kita, oh iya ya. Ada kan orang-orang yang kalau kita nasihati biasa gini tidak masuk. Tapi kalau kita sudah ngotot, kita sudah bersungguh-sungguh, akhirnya baru dia iya. Artinya untuk sampai pada dia paham itu orang harus berusaha payah dulu. Jangan. Karena tidak semua orang akan memaksimalkan kepeduliannya kepada kita. Ya, boleh jadi kalau bahkan orang tua itu kadang-kadang kalau melihat ada anaknya yang sudah kayaknya repot untuk dibilangi, kadang-kadang orang tua tidak tahan, sudah terserah kamu lah, mau jadi apa terserah sudah. Kenapa? Karena ini jenis anak yang kita mau menyampaikan sesuatu sederhana saja kita harus ngotot, kita harus mengerahkan segala macam kemampuan. Jangan. Ya, Mali menasihati kau nih Masan. Wala takunanna mimman la tanfa'ul idha illa idza balagta fi ilame. Jangan sampai kau jadi orang-orang yang repot untuk menerima nasihat. Sampai akhirnya orang itu memaksimalkan
usahanya dalam memberikan kamu masukan, jangan, karena tidak semua orang akan memaksimalkan sekali dua kali, ya nanti selanjutnya sudah malas untuk memberikan masukan kepada kita karena dilihat ini susah ini. Kita mahamkan sesuatu yang sederhana aja susah ini. Nah, jangan. Yang Mali kemudian menyindir dengan kalimat ini. Jadi kamu jangan seperti itu karena apa? Fa innal aqila yatta'izu bil adab. Orang yang berakal itu dia akan mengambil nasihat dengan kesantunan, dengan apa namanya itu, dengan adab, dengan budi pekerti. Cukup dengan nasihat-nasihat sederhana, cukup dengan isyarat, cukup dengan disinggung sedikit, ya kita paham sudah kita. Oh iya. Bahkan kita orang yang berakal itu kadang kita sudah bisa mengambil nasihat dari apa? Contoh, anak yang berakal, anak yang orang tuanya tidak perlu sampai memberikan nasihat, sampai ngomong, apalagi sampai marah, enggak. Cukup dia melihat wajah orang tuanya, oh orang tua saya kayaknya tidak suka kalau saya begini ya. Cukup dia sudah dia tidak akan lakukan itu lagi. Ada orang-orang yang sedemikian bebalnya atau sedemikian sembrononya sehingga akhirnya ya dia jenis orang yang sulit untuk menerima nasihat. Wal bahaim la tatta'idu illa bidhar. Sementara katanya Mali, orang berakal akan mengambil nasihat cukup dengan isyarat, dengan adab, ya, dengan sikap bisa, dengan budi pekerti bisa. Tapi kalau bahaim, kalau binatang katanya Mali, itu tidak akan mempan untuk menerima nasihat kecuali dengan dipukul baru jalan. Jangan sampai kita berkarakter seperti mohon maaf binatang. Wal bahaim la tatta'idu illa bid-darb, kecuali dengan dipukul. Nah, kita ini manusia, kita bukan binatang. Kita cukup harus bisa mampu mempunyai kemampuan kepekaan untuk memahami apa yang baik, apa yang buruk, apa yang orang suka, apa yang tidak suka, apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Gunakan akal kita punya kemampuan untuk sampai pada kepekaan tertentu. Nah, lanjut. Itrah angka waridatil humum bi azaimis sabri wa husnil yaqin. Ini lagi-lagi juga prinsip yang luar biasa dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang Ali mengatakan bahwa di dunia ini kamu jangan hidup hanya menanti kebahagiaan, ya. Hanya menanti semuanya kondusif, semuanya asyik, nyaman-nyaman, tenang-tenang, tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, tidak ada petaka, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Jangan. Ini hidup bukan dagelan ini. Ya, bukan senang-senang tok, enggak. Hidup itu kamu harus siap untuk datangnya berbagai macam hal-hal yang membuat hatimu sedih. Ya, tapi katanya Mali, ketika kenyataan dalam hidup ini ada waridatil humum, ya, hal-hal yang datang dan datang lagi yang kemudian membuat kita akhirnya bersedih, apapun itu kejadian-kejadian yang membuat kita sedih, itu itrah angka, ya, buanglah, ya, hal-hal yang menyedihkan kamu, ya, atau lawanlah hal-hal yang datang silih berganti dan membuatmu sedih bi'azaimis sabr, ya kan, dengan kekuatan kesabaran. Artinya kamu dalam hidup ini kamu sudah harus punya unsur dalam dirimu yang namanya sabar. Karena apa? Karena di hidup ini pasti ada sesuatu yang membuat kita sedih, pasti akan ada yang membuat kita terluka, pasti akan ada yang tidak menyenangkan, pasti ada hal yang akan membuat kita menderita, apapun itu. Karenanya dalam hidup ini kamu sudah harus siap dengan unsur kesabaran. Jadi kamu sudah punya obatnya dalam dirimu, sudah punya penangkalnya dalam dirimu. Karena kalau orang tidak punya kesabaran, begitu ada masalah yang menyedihkan 1, 2, 3, dia stres, dia depresi, dia mengalami penyakit kejiwaan. Kalau dia karena manusia ini sama Allah diberi unsur yang penting baginya, itu unsur kesabaran dan ketabahan. Nah, kalau ini dibuang, ini tidak dipersiapkan, ya begitu ada masalah dia langsung kolaps. Secara kejiwaan kolaps dia, depresi, stres, macam-macam, ya kan, jadi penyair, ya. Tapi jadi penyair tapi yang bukan ahli sastra, ya. Kalau ahli sastra jadi penyair ya memang seharusnya begitu. Tapi orang yang kemudian kena hal-hal yang menyedihkan, yang kemudian dia tidak kuat dengan apa yang dihadapi, ya jadi penyair. Tapi terpaksa, tanpa rencana.
Karena apa? Karena stres, karena depres dan lain sebagainya. Jadi imani itroh angka waridatil umum, tolak, ya, tahan, ya, berbagai macam hal-hal yang datang dan membuatmu sedih dengan kekuatan kesabaran, wa husnil yakin, dan dengan keyakinan. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini ada yang pegang kendali. Kehidupan ini terkendali, kehidupan ini tidak liar, kehidupan ini tidak bisa keluar daripada sistem yang dikendalikan dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpamu, yang buatmu sedih, itu dalam pantauan Allah. Ya. Dalam pengawasan ilahi. Sehingga Allah akan menghitung setiap hal yang membuatmu sakit itu ada hitungannya. Setiap hal yang membuatmu menderita itu ada hitungannya. Dan kalau hal yang membuatmu menderita engkau hadapi dengan kesabaran, itu menjadi pahala. Setiap detiknya, setiap menitnya menjadi pahala. Dan itu berarti bagimu. Karena semua itu nanti akan Allah kembalikan pada satu kehidupan yang abadi, yang kemudian apa saja yang kita alami di dunia ini menjadi kecil adanya. Nah, kalau orang kemudian dibukakan sedikit tentang apa imbalan Allah bagi orang yang bersabar, maka orang-orang itu nanti akan minta di akhirat nanti, ya Allah, seandainya kalau aku akhirnya melihat kesabaran itu seperti ini imbalannya, seperti ini jadinya nanti, ya, aku ingin seluruh hidupku dari awal sampai akhir itu musibah, dari awal sampai akhir itu penderitaan. Aku ingin begitu kalau aku lihat imbalan kesabaran seperti ini. Jadi itrah angka waridatil humum bi azaimis sabri wa husnil yakin, dengan kesabaran agar kita tidak kolaps, agar kita tidak depresi, tidak stres, tidak putus asa, dan dengan keyakinan yang baik, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu sama sekali tidak punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yakin bahwa semuanya ini akan berakhir dengan kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang patuh kepadanya. Nah, sekali lagi untuk untuk memberikan contoh tentang ini, yang paling gampang itu adalah contoh Sayyidah Zainab alaihissalam. Bagaimana dia bisa mengartikan semua musibah itu dengan kalimat ma ra'aitu illa jamila. Ya, memang jamil. Ya, imbalan bagi orang-orang yang bersabar itu jamil, bahkan jauh lebih jamil daripada musibahnya itu sendiri. Ma ra'aitu illa jamila. Nah, lanjut. Kita masih punya waktu sedikit ya. Nah, pokoknya kita sampai 21.15 insyaallah. Nah, man tarakal qasda jarah. Ya, yang artinya hidup itu harus moderat. Moderat tuh jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, jangan berlebihan, jangan kurang dalam hal apapun, ya. Ini hidup yang seimbang. Mantarokal qasda. Tapi kalau orang sudah kehilangan keseimbangan, ya, sudah tidak proporsional lagi, maka dia akan berlebihan atau kekurangan. Nah, kalau orang yang begitu, mantarokal qasda, orang yang meninggalkan kehidupan seimbang, ya, maka dia akan menyimpang dari jalan kebenaran. Jaro artinya mala anis shawab, ya. Dia akan jauh dari kebenaran. Jadi seimbang. Yang hidup itu yang ya seimbang lah, ya apa? Seimbang itu maksudnya tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Artinya kalau kita contoh. Kalau kita ini punya sifat marah, ya enggak apa-apa marah, tapi jangan dikit-dikit marah, ini berlebihan. Atau enggak punya marah sama sekali, ini juga enggak bagus. Ya, jadi yang seimbang, yang proporsional, yang enak gitu loh. Ya, jangan orang melihatnya timpang. Ya, tidak seimbang itu tidak enak. Kalau seimbang enak dilihatnya. Ya, kalau dikit-dikit orang senyum bagus. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, senyum terus tidak menarik. Ini berarti ada yang tidak beres ini. Ya, bahkan senyum pun kalau berlebihan tidak beres. Cemberut berlebihan juga tidak beres. Ini kok diam terus, kok kayak nggak ada apa-apa, ini hidup gak mati, orang nggak tahu, karena dia diam seakan kal mayyit, ya kan,
tidak ada responnya, tidak ada reaksinya, itu juga tidak bagus. Artinya kita diminta untuk seimbang ya. Kita harus pandai-pandai untuk punya kehidupan yang seimbang. Makan berlebihan tidak bagus. Dikit-dikit makan, ini makan, kelihatan ini dimakan, semua mau dimakan. Ya siap-siap ya. Siap-siap untuk makanan itu membunuhmu. Tapi orang semuanya tidak mau, saya tidak mau ini, tidak mau ini, ya juga tidak bagus. Ya, saya kira cukup lah nih ya untuk saya berikan contoh-contoh ya. Tidak perlu saya tambah lagi. Kemudian lanjutnya adalah wasahibu munasib. Ya, teman itu kalau betul-betul teman, dia seakan saudara. Jadi ada dua artinya. Wasahibu munasib artinya teman. Kalau betul-betul teman, dia seperti saudara, like a brother, like a sister. Karena sedemikian dekatnya dengan kita, kayak ada hubungan darah, kayak lahir dari rahim yang sama kita. Padahal beda ayah dan beda ibu. Itu kalau betul-betul kita itu kawan yang sebenarnya. Sampai kita merasa bahwa saudara saya aja tidak begini. Ada orang-orang yang dalam kehidupan itu yang sampai-sampai kita apresiasi, dulurku aja orang ini, ya kan? Saudaraku aja tidak begini. Wasahibu munasib. Ya, atau juga arti yang lain ya, yang juga boleh jadi benar arti ini ya. Wasahibu munasib, teman itu ada sisi kesamaannya. Tidak mungkin Anda berteman dengan, jadi kalau anda melihat ini sama ini dekat, pasti ada munasabahnya, pasti ada kemiripannya. Mulawi pernah bercerita, ini sebuah ilustrasi ya, sebuah metafora saja. Dan kalau metafora ini bisa kita ingat sampai kapan bisa kita ingat. Dilihat ada dua burung. Burung itu kalau merpati dengan merpati berkumpul, ya lumrah lah. Gagak dengan gagak berkumpul, lumrah. Kemudian apalah, burung-burung yang sejenis kalau berkumpul ya lumrah. Tapi dilihat ini kok ada burung elang, ya kan, dengan beo kok berdekatan. Ada apa ini? Jenisnya tidak sama, warnanya tidak sama, makanannya tidak sama, ya kan? Bentuknya tidak sama, macam-macam, paruhnya tidak sama, ya. Kok bareng? Ternyata ketika ditelusuri, oh sama-sama kehilangan satu kaki, sama-sama tidak punya satu kaki. Ini bukan ada kejadian benar, ini hanya metafora aja, pandai-pandainya si Jalaluddin Ar-Rumi, ya kan? Untuk memberikan itu contoh agar kita paham bahwa sebenarnya kedekatan itu persahabatan, kalau ini itu berlanjut dan bertahan, pasti ada hal-hal yang mengikat mereka, pasti ada kesamaannya. Oh, ini sama-sama hobi hobi balapnya. Oh, ini sama-sama hobi hobi katakanlah dalam jenis makanan tertentu. Ini sama-sama penikmat sate, bisa kumpul. Oh, sama-sama penikmat sama-sama kutu buku, bisa kumpul. Wasahibu munasib, artinya orang yang punya persahabatan dekat, pastikan bahwa ada kesamaan di antara mereka. Nah, kalau kemudian kita tidak punya kesamaan dengan seorang, ya sudah pasti kita tidak akan bersahabat dengannya, karena kalau sing podo kabeh ini beda, ya ora ketemu. Kalau dipaksakan untuk kumpul, ya tidak lama kemudian itu akan berpisah. Wasahibu munasib. Kita lanjut sedikit ya. Was-shadiq man sadaqa ghaibuh. Teman itu yang sebenar-benar teman adalah bahkan orang-orang yang menjaga pertemanan ketika kita tidak ada. Ya. Kalau dia ini teman kita, kalau seorang teman kita, kapan dia teman kita? Kalau dia menjaga hak-hak kita, kehormatan kita, kemuliaan kita, meskipun kita tidak ada di hadapannya. Kalau orang baik, ya kan, setia kepada kita, saat kita lihat, ya boleh jadi karena dia tidak ingin kita celah. Tapi kalau ada orang yang tidak ada kita, tapi dia masih menjaga barang kita, menjaga hak kita, menjaga kemuliaan kita, menjaga bagian kita, bahkan di belakang kita dia tidak berani membicarakan yang buruk tentang kita, ini teman beneran ini. Teman beneran, bahkan dia akan membela kita kalau ada orang yang berbicara buruk tentang kita, dia akan membela walaupun tidak ada kita.
Oh enggak, temanku enggak seperti itu. Tapi kalau kemudian ini dianggap teman kita, kemudian di sebuah tempat orang membicarakan tentang keburukan kita dan dia diam saja, ini berarti dia pura-pura menjadi teman kita karena dia sama sekali tidak peduli dengan kita. Yang Mali mengatakan wasodiq, ukuran teman yang sebenar-benar teman itu adalah man sadaqa ghaibu, artinya orang yang menjaga pertemanan sementara kita tidak ada di samping. Nah, kita masuk pada kalimat terakhir ya pada kesempatan kali ini. Ya, ternyata memang masih agak masih tersisa dari beberapa kalimat beliau yang tidak bisa kita selesaikan pada malam hari ini. Kita akan menyempurnakan dengan kalimat yang terakhir untuk malam ini ya. Wal hawa syarikul ama, katanya orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu dia adalah hawa nafsu itu sekutu kebutaan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berjalan dengan hawa nafsunya ibarat orang yang berjalan tanpa mata. Karena sebenarnya mata manusia itu, cahaya manusia adalah akalnya. Ketika manusia berjalan dengan hawa nafsu, berarti dia memadamkan cahaya akalnya. Ini tidak laku itu. Akalnya ketika paham ini baik, ini tidak baik, ini lakukan tidak. Ketika sudah hawa nafsu yang di depan, maka dia akan menjalani hidup ini laksana orang yang buta, orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang bermanfaat, mana yang merugikannya, mana yang bermanfaat padanya. Dia tidak tahu. Karena apa? Karena dia sedang berjalan dengan kebutaan. Berjalan dengan hawa nafsu itu berjalan dengan kebutaan. Karena apa? Karena dia kehilangan cahaya akal. Wal hawa syarikul ama. Nah, kita akan akhiri ya pada bagian ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk pada pertemuan yang ke-17. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.